Indofest. Selamat datang kembali di channel Indofest. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan peradaban yang semakin canggih, banyak penemuan-penemuan benda canggih telah dibuat oleh para ilmuwan. Penemuan-penemuan tersebut tentunya dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas manusia, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Tapi sayangnya di antara berbagai macam penemuan yang telah kita nikmati sekarang, terdapat juga beberapa penemuan canggih yang ikut menghilang seiring dengan meninggalnya sang penemunya. Hilangnya penemuan-penemuan tersebut tentu saja dengan berbagai alasan. Ada yang secara sengaja dan ada pula yang memang tidak disengaja. Padahal jika rahasia pembuatan penemuan tersebut tidak hilang, fungsinya mungkin akan sangat berguna pada masa sekarang. Berikut ini beberapa penemuan luar biasa yang pernah ada namun telah hilang. Slot Digital Coding System. Pada awal tahun 1990-an, seorang ilmuwan bernama lengkap Romke Jan Bernhard Slot yang lahir pada 27 Agustus 1945 telah menciptakan sebuah cara pengompresan file digital yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, file berukuran 10 GB bisa dikompres menjadi hanya berukuran 8 KB saja, dan itu pun tanpa penurunan dari kualitasnya. Meskipun rasanya hal tersebut tidak mungkin dan banyak pihak meragukan dirinya, namun ada investor yang tertarik dengan penemuan tersebut, yaitu perusahaan Philips ingin bekerjasama lebih lanjut dengan Jan Slot. Saat penandatanganan kerjasama akan dimulai, tiba-tiba Slot mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Disket tempat dia menyimpan program rahasianya tersebut juga ikut menghilang, dan manusia sampai sekarang belum mampu menciptakan seperti yang telah dibuat Slot. Vitrum Flexile. Pada awal abad pertama, seorang ahli pembuat kaca telah menciptakan sejenis kaca yang sangat kuat yang disebut Vitrum Flexile. Saking kuatnya, kaca ini tidak dapat dipecahkan sama sekali. Saat akan memperkenalkan penemuannya tersebut kepada Kaisar Tiberius, sang kaisar mengetesnya dengan membanting kaca keras tersebut ke lantai, dan ajaibnya kaca tersebut tidak pecah ataupun retak sama sekali. Tapi sayangnya, sebelum dia memberitahu rahasia membuat kaca tersebut, dia ditangkap oleh bangsa Romawi dan dihukum penggal. Hal tersebut dimungkinkan karena ketakutan kekaisaran Romawi akan penemuannya tersebut yang dapat berdampak jatuhnya harga emas. Para ilmuwan pada zaman modern seperti sekarang ini telah membuat Vitrum Flexile, tapi hal tersebut masih belum berhasil. Greg Fire. Greg Fire atau api Yunani merupakan senjata mirip bom yang digunakan oleh Romawi Timur atau Bizantium yang biasanya digunakan dalam pertempuran di laut. Senjata ini dapat membakar apa saja, meluluhkan besi dan sebagainya. Dan yang paling anehnya adalah api yang ditimbulkannya dapat menyala di dalam air. Hal tersebutlah yang menyebabkan Bizantium selalu menang dalam pertempuran laut. Yang tetap menjadi misteri adalah bagaimana bisa peradaban kuno membuat senjata pemusnah secanggih itu. Sampai sekarang bahan yang digunakan untuk membuat senjata tersebut masih belum terpecahkan. Starlight. Seorang ilmuwan kimia Mauret Schwarz antara tahun 1970 hingga 1980 telah menciptakan plastik sangat kuat yang tidak dapat terbakar dan hancur. Plastik tersebut kemudian diberi nama Starlight. Dalam sebuah eksperimen yang diadakan membuktikan bahwa Starlight dapat menahan serangan sinar laser yang dapat mencapai suhu hingga 10.000 derajat Celcius. Menjaga telur tetap mentah saat dibakar, bertahan dari goncangan bom yang 75 kali lebih kuat dari bom Hiroshima Nagasaki. Tapi sayangnya saat NASA tertarik membeli Starlight, Mauret menolaknya karena tidak ingin penemuannya dikomersilkan. Dan hingga dia meninggal tahun 2011,
Formula rahasia dari Starlight tetap menjadi misteri sampai sekarang. Teleforce. Seorang ilmuwan Nikola Tesla pada tahun 1934 diklaim telah menemukan sebuah penemuan canggih yang dapat melindungi seluruh wilayah negara dari serangan bom ataupun serangan lainnya. Teknologi ini mungkin semacam perisai dengan partikel khusus dan konon penemuan ini dapat menghancurkan pesawat musuh dari jarak 250 mil. Tapi karena minimnya dana untuk merealisasikan penemuan tersebut, Teleforce pun tidak dapat dibuat dan sang penemu Tesla tetap merahasiakan cara pembuatannya. Antikythera mechanis. Pada tahun 1900, penyelam berhasil menemukan sebuah benda yang diduga kuat merupakan komputer analog zaman purbakala di reruntuhan puing-puing bangunan kapal di daerah Antikythera, Costa Rica. Alat yang ditemukan tersebut diberi nama Antikythera mechanis. Menurut penelitian, Antikythera mechanis merupakan mekanisme kuno yang dibuat untuk menghitung atau mengukur posisi astronomi. Tapi selama bertahun-tahun penelitian, para ahli belum bisa memecahkan rahasia dan cara kerja alat ini. Pada tahun 2006, para ilmuwan yang meneliti Antikythera mechanis menyatakan bahwa alat tersebut dibuat sekitar tahun 150 hingga 200 sebelum Masehi. Dan yang paling mengherankan, artefak kuno tersebut tidak ditemukan lagi beribu tahun kemudian. Hingga hal ini masih menjadi misteri bagi peneliti. Mithridatium. Terdapat sebuah cerita legenda yang mengatakan ada sebuah ramuan obat yang dapat menyembuhkan segala macam jenis racun. Orang yang menciptakan ramuan obat tersebut adalah Raja Mithridates IV Raja Pontus, tahun 134 hingga 63 sebelum Masehi. Sedangkan nama untuk ramuan obat mujarab itu diambil dari nama penciptanya, yaitu Mithridatium. Ramuan obat ini sendiri terdiri dari berbagai macam bahan rahasia yang diramu sedemikian rupa sehingga membuat peminumnya kebal terhadap segala jenis racun. Tapi sayangnya sang raja tidak mewariskan ilmu meramu obatnya tersebut, sehingga setelah sang raja meninggal, Mithridatium pun ikut menghilang. Banyak orang mencoba menerjemahkan resep Mithridatium, tapi tidak pernah berhasil. Stradivarius. Keluarga Stradivari merupakan seniman pembuat alat musik bersenar seperti biola, cello, dan sebagainya. Sekitar tahun 1650 hingga 1750 di Italia. Teknik pembuatan alat musik milik Antonio Stradivari ini begitu dirahasiakan, sehingga tak ada seorang pun yang tahu proses pembuatannya sampai menghasilkan suara dengan kualitas sangat baik, seperti alat musik modern sekarang ini. Antonio Stradivari hanya mewariskan ilmu pembuatan instrumen tersebut kepada 4 anaknya. Dan saat dia meninggal dunia, keempat anaknya meneruskan pembuatan instrumen berkualitas tinggi, seperti mendiang sang ayah. Namun sayangnya, keempat anak ini tidak mewariskan keahlian misterius tersebut, sehingga pada saat keempatnya meninggal tidak ada yang bisa membuat instrumen seperti Antonio Stradivari lagi. Pada saat masih hidup, Antonio Stradivari telah menghasilkan sekitar 1000 instrumen dengan kualitas yang sangat baik. Namun yang tersisa sampai saat ini hanya sekitar 650 saja. Karena kualitasnya sangat baik dan cuma ada sedikit di seluruh dunia, tak hayal harganya pun sangat mahal, bahkan bisa mencapai miliaran. Pedang Damaskus. Sekitar abad 12 sampai 18 di daerah Timur Tengah, terdapat pedang baja terhebat yang pernah dibuat. Pedang tersebut dinamakan sesuai dengan nama tempat pedang itu dibuat, yaitu Damaskus. Kehebatan pedang Damaskus adalah karena ketajamannya yang sanggup membelah apa saja,
Pasukan dari benua Eropa sangat takut terhadap pedang ini. Pedang Damaskus dengan mudah dapat menembus baju jirah dan tameng dari pasukan benua Eropa. Cara pembuatan pedang Damaskus sendiri tergolong rahasia. Hanya beberapa pandai besi saja yang dapat membuatnya. Dan akhirnya itu yang menyebabkan punahnya pedang ini. Dari penelitian modern diketahui pembuatan pedang Damaskus ini sudah menggunakan teknologi seperti nanoteknologi pada zaman modern. Tapi dengan teknologi seperti sekarang ini, belum ada yang bisa membuat pedang layaknya pedang Damaskus tersebut. Itulah beberapa penemuan yang telah hilang. Tentunya jika ilmu penemuan-penemuan tersebut masih ada, maka bisa jadi akan merubah peradaban kita sekarang. Namun di samping penemuan-penemuan tersebut yang telah hilang, para ilmuwan sampai sekarang terus berusaha menciptakannya kembali. Tentunya dengan tujuan untuk kemajuan teknologi yang berkaitan dengan bidangnya. Terima kasih telah menyimak ulasan kami. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share, supaya kami tetap bisa memberikan informasi menarik lainnya di channel ini.